katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih Di sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidup segenap hati kami. segenap hatiku. Are you ready? Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku menyala untukmu. Segenap hatiku menyala untukmu. Segenap hatiku menyala untukmu. Dengan suara-suara yang buat Tuhan Allah kita. We've come to praise you, Lord. We've come to worship you, God. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Call this name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is.
Sungguh hebat Engkau ya Bapa. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Siapkan kami Tuhan. Siapkan kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Biarlah kami terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Sungguh kami ucap syukur Tuhan. Siapkan kami. Thank you Tuhan. Thank you Roh Kudus. In Jesus name we pray. Amen. Shalom teman-teman youth yang dikasihi Tuhan. Hari ini sungguh suatu kebahagiaan buat saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman yang luar biasa. Saya percaya teman-teman juga dalam kondisi yang luar biasa dimanapun Anda berada. Nah, hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan. Sebelumnya saya mau ajak kita baca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-13, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya lanjutkan sedikit lagi ayatnya yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Nah, hari ini saya diberi tema Love People, Love Leader, Love in Action. Ya, lewat cerita tentang perumpamaan tentang seorang penabur ini yang barusan kita baca, bisa kita lihat ada beberapa macam jenis tanah, ya, dan kita jumpai di sini ada 4 macam jenis tanah, yaitu yang pertama itu adalah di pinggir jalan, tanah yang ada di pinggir jalan, ya, dan di situ diceritakan ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, tidak lama kemudian benih itu akan dimakan oleh burung-burung, ya, oleh burung-burung yang liar seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Ketika benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu itu, maka benih itu akan segera tumbuh karena tanahnya tipis, ya. Dan bukan cuma segera tumbuh saja, tetapi juga cepat layu, cepat mati, ya. Yang ketiga adalah tanah yang digambarkan di sini adalah yang bersemak duri. Bersemak duri artinya benih itu ketika jatuh di tanah yang bersemak duri, benih itu bertumbuh bersama-sama dengan semak duri, kemudian lama-kelamaan juga akan mati karena terhimpit oleh semak duri. Yang berikutnya, tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Ya, ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, firman Tuhan katakan benih itu akan bertumbuh 30,
60, 100 kali lipat ganda. Nah, hari ini ketika kita dengar firman Tuhan ini, ya, ada tiga hal yang dapat kita lihat dari cerita ini, atau ada tiga yang kita jumpai lah, ya. Yang pertama yaitu adalah seorang penabur. Ya, kita tahu ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini dengan jelas, yang dimaksud penabur itu siapa? Ya, penabur ya orang yang menabur. Ya, tapi yang kita tahu di sini yang menabur siapa? Yaitu Tuhan, yaitu Bapa kita di sorga. Ya. Dan saya hari ini saya nggak cerita tentang penaburnya, ya, tapi saya lebih banyak cerita sharing tentang, karena temanya love people, love leader, love in action. Itu artinya kasih, ya. Saya mau bercerita tentang bagaimana kasih itu bisa bertumbuh di dalam hati setiap kita. Ya, kalau jelas tadi penabur dikatakan itu adalah Tuhan, itu adalah Bapa di sorga. Ya, yang kedua yang dapat kita jumpai selain penabur, yang kedua pasti adalah tanah. Ya, yang dimaksud dengan tanah itu siapa? Ya, tanah hati kita, ya, setiap kita teman-teman youth. Setiap kita pribadi lepas pribadi. Ya, sedangkan yang dimaksud benih itu adalah firman Tuhan. Ya, saya mau ngomong tentang ladangnya dulu, tentang tanahnya dulu. Ya, saya nggak bahas penaburnya karena penaburnya dengan jelas yang nabur Tuhan kita, Bapa kita. Dia pasti menaburkan sesuatu yang baik. Bukan cuma baik tetapi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalau ngomong tentang tanah, itu berbicara tentang kita sebagai anak Tuhan. Berbicara tentang kita sebagai orang percaya. Ya. Kalau teman-teman tahu misalnya seorang petani, dia hendak menanam padi, hendak menanam jagung, ya, hendak menanam kacang dan lain sebagainya. Tentu sebelum petani ini menanamkan benih itu, dia pasti berurusan dengan yang namanya tanah. Ya kan, tanahnya dibajak. Ya kan, intinya dia mempersiapkan tanah itu sedemikian rupa. Ya, tadi saya sempat katakan tanah itu berbicara tentang kita. Kita ini orang percaya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Oleh karena itu ketika kalau benih itu harus bertumbuh di tanah, tanah harus dibajak, sama seperti kita. Kalau firman Tuhan mau bertumbuh di dalam kehidupan setiap kita, kita harus siap dibajak tanah hati kita. Kita harus siap dibentuk, kita harus siap diproses oleh sang penabur, oleh Tuhan kita. Ya. Dan ketika kita dibajak tanah hati kita, ketika kita dibentuk, itu butuh yang namanya kerendahan hati. Butuh yang namanya hati yang mudah diajar. Nah, ketika dibajak, ketika dibentuk, itu merupakan sebuah proses, suatu proses. Ya. Buat saya seperti ini yang mau saya katakan buat teman-teman youth yang ada di tempat ini. Proses itu adalah sebuah kesempatan untuk kita ini bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Proses adalah sebuah kesempatan untuk kita ini bisa bertumbuh di dalam Dia tentunya. Ya. Kalau boleh saya kasih contoh, ya, saya dulu pernah, atau nggak usah saya lah, kalau teman-teman lihat, mungkin juga ada teman-teman yang dahulunya pernah belajar berenang, ya, les renang. Dari mulai yang nggak bisa apa-apa sampai jadi bisa berenang. Saya percaya nggak tiba-tiba langsung menceburkan diri ke dalam air, tiba-tiba bisa berenang. Ya, kalau yang les pasti diajarin sama guru lesnya. Ya kan, biasanya pasti diajarin gayanya, kemudian mungkin dipegangin ini, diapungkan dan lain sebagainya, diajarin tarik nafasnya. Itu adalah proses, nggak seketika itu juga, ya kan? Sekali diajari bagaimana berenang gaya katak, gaya bebas, kedua kali, bukan cuman diajari cuman di pinggir kolam cuman diajari, tapi mulai praktek, mulai ada di dalam kolam renang, mulai berada di dalam air dan mulai mempraktekkan itu, ya. Dan sepanjang ketika diajarin itu sampai akhirnya bisa berenang, itu namanya proses. Sama kalau benih firman Tuhan yang ditaburkan di tanah hati kita, supaya benih itu bisa bertumbuh, itu butuh yang namanya proses. Ya.
Yang perlu diproses itu adalah tanah hati kita, yaitu kita sendiri. Supaya kita ini bisa, kalau ini tadi ngomong love in action, love leader, love people. Untuk bisa mengasihi orang, untuk bisa mengasihi pemimpin kita. Untuk kita bisa benar-benar di dalam segala tindakan kita bisa mengasihi. Itu butuh yang namanya proses. Ya. Dan proses itu pasti berulang kali, berulang-ulang dan berulang-ulang. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi ketika belajar berenang. Enggak tiba-tiba langsung bisa sekali jalan. Atau yang lain lagi contohnya. Misalnya belajar bersepeda, naik sepeda. Ya. Biasanya orang yang belajar naik sepeda pasti bingung gini kan? Pasti bingung gini-gini terus kemudian jatuh. Ya. Seingat saya, kalau biasanya anak-anak kecil belajar sepeda, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu biasanya sepedanya itu roda 4. Ya, roda 4 itu artinya roda yang biasa yang besar-besar 2, kemudian di samping kanan kirinya yang di ban bagian belakang itu ada roda kecilnya. Supaya apa? Supaya mereka seimbang, nggak jatuh. Ya, bahkan kalau ada yang belajar bersepeda takut jatuh sampai akhirnya lututnya dikasih deker, ditutupin atau apa, takut berdarah. Ya, itu proses. Ya, sampai akhirnya nggak bisa langsung tiba-tiba sekali jadi. Ya, sampai akhirnya ketika berulang kali mereka berlatih naik sepeda, ya akhirnya mereka bisa keseimbangannya, bagaimana mengontrol kecepatannya, lambat atau cepatnya, supaya bisa stabil, supaya seimbang tidak goyang. Ya, itu adalah proses. Nah, hari ini saya rindu buat setiap kita teman-teman youth, ketika kita harus diproses supaya kasih itu benar-benar, kasih Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Ya, yang mau saya katakan seperti ini, proses itu akan menyempurnakan iman kita. Ya, proses akan menyempurnakan iman kita. Berbicara seperti itu ketika kita benar-benar diproses tentang kasih, itu artinya kita itu melakukan kehendak Allah. Ya, kita sedang bertindak atau melakukan tindakan-tindakan yang menurut, yang taat. Sama seperti tadi ketika saya ngomong belajar renang, belajar bersepeda. Nurut ketika diajarin oleh gurunya. Ya, nurut ketika diajari oleh orang tuanya ketika bersepeda. Gini loh. Ya kan, dikayuh pelan-pelan, dicari ritmenya. Ya, mulai belajar nurut, nggak bisa. Oh enggak, aku maunya kayak gini. Aku mau renang gayaku seenaknya sendiri, nggak bisa. Ya. Artinya ketika proses itu berjalan, ketika proses itu berlangsung, tindakan yang kita lakukan itu adalah taat, kita just obey, kita hanya nurut. Ya, walaupun kelihatannya susah, kelihatannya sulit, tapi belajarlah nurut, belajarlah taat. Ya. Izinkan Tuhan itu benar-benar berdaulat penuh di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalau ngomong masalah nurut, masalah ketaatan, ya, saya lihat di firman Tuhan yang kita tahu adalah Abraham, bapak orang beriman. Saya berulang kali saya sangat terkesan dengan cerita Abraham waktu mempersembahkan korban. Yang dipersembahkan adalah anaknya sendiri, si Ishak. Ya. Bagaimana perasaannya, bagaimana hatinya hancur ketika dia harus mempersembahkan Ishak. Tetapi akhirnya Abraham, dia hanya taat, dia hanya nurut. Dan dia lihat mujizat itu terjadi. Tuhan sediakan gantinya, yaitu seekor anak domba. Dan Ishak tidak jadi dikorbankan. Ketika kita mulai belajar menurut dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya. Beda, ada satu cerita lagi di kitab Perjanjian Baru. Ya, bagaimana ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Ya, kemudian orang muda ini tanya bagaimana caranya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus kemudian ngomong, ya kan? Jangan mencuri, jangan membunuh, dan bermacam-macam. Anak muda ini cuma jawab, aku sudah turuti itu semua. Aku sudah lakukan itu semua. Yang terakhir Tuhan Yesus cuma ngomong seperti ini. Pergi jualah segala hartamu, ikutlah aku. Dan kita tahu ceritanya, anak muda ini tidak mengikut Yesus karena dia tahu dia kaya. Kita mau jadi seperti yang mana? Kita mau jadi seperti Abraham atau jadi seperti orang muda ini? Simple.
ketika kita diproses Tuhan, ya, saya berharap setiap kita sama seperti Abraham. Kita relakan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Kita izinkan Tuhan karena Dia Sang Penabur, karena Dia pemilik kehidupan kita. Dan ketika kita menurut dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita, saya percaya iman kita semakin disempurnakan di dalam Dia. Ya. Yang berikutnya juga berbicara seperti ini. Proses itu berbicara bagaimana Tuhan hendak memperluas atau memperbesar kapasitas kita. Ya. Kalau berbicara tentang kapasitas itu berbicara tentang apa ya? Tentang daya tampung. Ya, berbicara tentang batas kemampuan. Contoh, ya, kalau kita isi air di dalam satu gelas kecil, ya, daya tampung air itu cuma sebatas gelas itu, kapasitas air itu cuma sebatas segelas itu. Ya, ketika kita isi air di dalam botol yang lebih besar, ya, kapasitas air itu ya sebesar botol yang diisi oleh air itu. Beda ketika kita isi air di dalam timba. Kapasitas air itu ya sebesar timba yang diisi itu tadi. Sama, atau misalnya seorang yang suka fitness, binaragawan, ya, biasanya pertama-tama mereka latihan itu dimulai dari beban yang ringan terlebih dahulu. Ya, lama-kelamaan naik bebannya. Misalnya dari 1 kilo, barbernya 1 kilo, naik jadi 2 kilo, naik jadi 3 kilo. Itu berbicara tentang kapasitas. Itu berbicara tentang daya tampung. Nah, ketika kita diproses oleh Tuhan, Tuhan menginginkan setiap kita, kapasitas kita ini semakin besar. Kapasitas kita ini semakin diperluas oleh Tuhan. Ya. Lah kalau kita mau kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan, simple syaratnya, buka hati kita, izinkan Tuhan yang mengendalikan seluruh hati kita. Izinkan Tuhan yang sungguh-sungguh bergerak di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, biarlah itu yang terjadi. Bisa juga dengan seperti ini, ketika kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, entah di dalam pekerjaan, entah di dalam pelayanan, bagaimana kapasitas kita bisa semakin besar, bisa semakin berluas. Belajar setia dengan perkara-perkara kecil. Ketika kita bisa setia di dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang jauh lebih besar di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kalau kita nggak bisa setia di dalam perkara-perkara kecil, saya percaya, jangankan Tuhan, orang tidak akan pernah percaya kepada kita. Ya. Tetapi ketika kita bisa mengerjakan hal yang lebih kecil, sama seperti tadi yang saya katakan, seperti seorang atlet atau binaraga, ya, beban yang kecil dia bisa sanggup, maka dia akan tambahkan beban yang lebih berat. Seperti itu jugalah kita. Kalau kapasitas kita mau diperbesar, ayo belajarlah setia. Apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda. Apa yang orang tua percayakan dalam kehidupan Anda. Kalau masih ada yang studi, masih ada yang sekolah, ayo sekolah baik-baik. Ya. Belajar dengan baik, dengan tekun. Ya. Ketika itu terjadi, saya percaya nanti sesuatu akan yang besar itu akan Tuhan percayakan. Orang tua akan percayakan dalam kehidupan Anda. Yang terakhir, bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas kita? Bagaimana kita bisa memperluas kapasitas kita? Tentunya ini yang paling penting. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa saya ngomong ini yang paling penting? Kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan kuat, itu adalah sebagai fondasi, sebagai dasar. Supaya kita bisa melewati proses demi proses demi proses bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Justru apapun yang kita alami, kalau yang namanya proses itu pasti gak enak teman-teman Yud. Di proses itu gak enak. Ya. Tetapi ketika kita melekat kuat kepada Tuhan, ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan yang memberikan kemampuan buat setiap kita. Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Amin. Ya. Jadi tetaplah percaya kepada Dia, beriman kepada Dia. Izinkan Dia berdaulat penuh di dalam kehidupan setiap kita. Buka hati kita, ya, biar Tuhan memperbesar kapasitas kita. Karena itu adalah kesempatan bagi setiap kita. Ya,
Dan kesempatan itu adalah sebuah alat buat Tuhan untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang berharga. Menjadikan kita ini orang yang bisa berharga juga bagi orang lain. Bukan cuma berguna bagi diri kita sendiri, tetapi berguna juga bagi orang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, ya, kalau ada kesempatan, jangan pernah kesempatan itu disia-siakan, ya. Tetapi teruslah berjuang, ya, teruslah berusaha keras semaksimal mungkin selama masih ada kesempatan. Supaya apa? Benar-benar Tuhan itu memakai hidup Anda. Amin. Ya, jadi kita sebagai tanah, sebagai ladang, ya, kalau tadi ada 4 macam tanah, kalau kita mau menghasilkan seperti tanah yang keempat, menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat, ya, izinkan tanah hati kita dibajak oleh Tuhan. Karena itu menyempurnakan iman kita, karena itu akan memperbesar kapasitas kita. Terakhir, tadi ada penabur, ada tanah, yang terakhir benih. Benih itu siapa sih? Benih itu yaitu firman Tuhan. Ya, dan jelas firman Tuhan, kalau hari ini temanya tadi itu love, saya mau ngomong tentang banyak lah, kalau ngomong firman Tuhan banyak. Tapi hari ini khusus saya mau ngomong tentang love, tentang cinta, tentang kasih. Saya mau baca firman Tuhan yang terakhir bagi setiap kita. 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-4 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar. Ya, jelas, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, ini adalah definisi kasih. Lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, dan seterusnya. Ya, itu adalah definisi daripada kasih. Ya. Nah, kalau tanah kita atau hati kita ini baik, sudah dipersiapkan lewat proses demi proses itu tadi, maka hasil daripada benih itu, khususnya tentang kasih ini, pasti bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan hari ini saya mau ngomong tentang kasihnya. Ini banyak sih tadi. Ya, kalau mau ngomong kasih itu sabar, kasih itu murah hati, banyak di sini tadi. Tapi saya cuma mau ngomong 3 aja tentang benih, tentang kasih ini. Ya. Kasih yang sabar, itu kasih itu sabar. Ya. Kalau tanah hati tadi kita sudah diproses, sudah dibajak, ya, ketika benih kasih itu turun di dalam kehidupan setiap kita, kita akan menjadi orang yang sabar. Ya. Yang sabar itu ya kita enggak apa ya, kita enggak menjadi orang yang maunya serba instan, pengennya cepet. Tetapi setiap proses demi proses itu berlalu, kita bisa menghadapinya. Ya. Kita akan menjadi orang yang sabar yang seperti itu. Kemudian kasih itu juga ngomong apa? Tidak mencari keuntungan pribadi. Gampangannya seperti ini. Ketika kasih itu bertumbuh di tanah hati kita, kita tidak menjadi orang yang egois. Kita tidak menjadi orang yang maunya menang sendiri. Kita mau bisa menghargai orang lain. Kita bisa membuat orang lain hidupnya berharga. Oleh karena kasih Allah itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang berikutnya ada lagi, kasih itu percaya segala sesuatu. Ini penting juga bagi setiap kita. Ketika benih itu jatuh di dalam tanah hati setiap kita, benih kasih itu jatuh di dalam kehidupan setiap kita, percaya segala sesuatu ini seperti ini. Kita tidak akan pernah meragukan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, kita senantiasa bisa bersyukur. Kita senantiasa bisa berkata Tuhan itu baik di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan sangat baik. Ya, apapun yang kita alami, mungkin keadaan gak enak,
keadaan terjepit, keadaan terdesak. Tetapi oleh karena kasih itu ada dalam kehidupan setiap kita, kita nggak pernah ragu. Tuhan itu selalu yang terutama, Tuhan itu yang berdaulat di dalam kehidupan setiap kita. Amin teman-teman Yud. Ya. Dan hari ini biarlah tanah hati kita, atau seperti seumpama kita ini seorang murid, kita ini punya hati seorang murid yang mau belajar. Nggak mungkin kan kalau murid, ketika saya percaya semua juga mungkin sekarang masih ada yang jadi murid, ada yang mahasiswa, ya kan? Yang dulu-dulunya juga pernah jadi murid. Apakah ketika diberi pelajaran oleh gurunya, diajari sesuatu, membantah? Contoh, misalnya saya kasih contoh yang simpel. Mungkin gurunya waktu kita masih kecil, mungkin masih SD atau masih TK. Gurunya ngomong 1 ditambah 1 itu 2. Masa kita sebagai murid, bukan, salah Bu Guru, itu 4, itu 4. Nggak mungkin kan? Kita pasti akan nurut seperti yang guru kita ajarkan. Ya, artinya sama hari ini, milikilah hati seorang murid. Ketika guru kita, ketika Bapa kita, ketika Tuhan kita mengajarkan sesuatu kepada setiap kita, menaburkan benih itu, terutama benih kasih. Karena kita berbicara tentang love people, love leader. Ketika kasih itu ditaburkan oleh Tuhan di tanah hati kita, supaya apa? Kita bisa mengasihi orang lain. Supaya kita bisa mengasihi pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita bisa mengasihi pemimpin-pemimpin kita, entah itu di pekerjaan kita atau di sekolah kita. Kita bisa menghadirkan kasih di dalam segala tindakan kita. Supaya dunia melihat Yesus itu hidup di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dari 3 hal ini, penabur, tanah, benih. Tanah selalu benar karena dia Tuhan. Benihnya adalah firman Tuhan dan selalu benar. Ya. Seperti 4 tanah tadi, tinggal kita ini mau menjadi tanah yang seperti apa. Dan saya tadi sudah berbicara tentang tanah, tentang prosesnya. Saya berharap setiap kita semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, izinkan kita menjadi tanah yang keempat. Tanah yang subur, tanah yang mudah dibajak. Tanah yang selalu siap ketika mengalami proses demi proses dalam kehidupan. Dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga benih kasih itu bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda di dalam kehidupan setiap kita. Entah 30, 60, 100 kali lipat ganda di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadilah orang yang penuh dengan kasih. Kita bisa mengasihi orang lain. Ya. Kita bisa menghadirkan kasih di dalam segala tindak tanduk kehidupan setiap kita. Amin teman-teman Yud. Bersyukur buat hari ini. Dan saya mau akhiri hari ini. Saya ajak setiap kita bisa tundukkan kepala. Saya rindu berdoa buat teman-teman Yud yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu hari ini yang tertabur itu jatuh di dalam tanah hati yang baik Tuhan. Di dalam tanah hati yang bagus, yang subur Tuhan. Sehingga setiap benih firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan setiap mereka. Terutama tentang kasih. Dan kalau kasih ini seperti di firman-Mu Tuhan di 1 Korintus pasal 13. Biarlah anak-anak muda, teman-teman Yud yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang sabar. Menjadi orang-orang yang tidak egois tetapi mementingkan orang lain. Menjadi orang yang percaya segala sesuatu, yang tidak pernah meragukan Engkau. Dan menjadi orang yang sopan, menghormati orang lain. Menjadi orang yang mau berdoa bagi orang lain. Buat keluarganya, buat pemimpin-pemimpinnya. Biar kasih itu bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Izinkan tanah hati mereka ketika Kau bajak Tuhan. Hamba berdoa biar menjadi tanah hati yang subur. Mereka boleh mengalami setiap proses demi proses itu. Semakin menyempurnakan iman mereka. Semakin memperbesar kapasitas mereka Tuhan. Sehingga saatnya Tuhan, dunia akan melihat anak-anak-Mu ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka akan menjadi jawaban bagi dunia Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Bersyukur buat hari ini Tuhan, biar materaikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami, termasuk hamba-Mu, juga setiap orang yang mendengar Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, buat hari ini
Dan biarlah berkat-Mu menyertai setiap kami, penyertaan-Mu menyertai setiap kami, perlindungan-Mu itu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.